dan kita menggunakan ilmu yang diajarkan di MTR, yaitu ya kemarin ada bagaimana kita tidak harus perlu modal, modal dalam arti finansial, ya, tapi kita bisa growth untuk bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan kita. Dan sebentar Mas, usaha tanpa modal, apakah mungkin? Apa bisa? Itu aplikasinya seperti apa? Tanpa modal uang ya maksudnya, insya Allah bisa. Oke, dan itu sudah jalan. Dilakukan? Sudah jalan. Oke. Alhamdulillah, dalam waktu itu tadi saya matur kurang lebih 6 bulan, akhir Desember itu, yang paling terakhir itu sudah selesai, kita nggak punya hutang. Alhamdulillah. Singkat, 6 bulan saja? Iya. Dan benar-benar clear semuanya Mas? Sudah clear, sampai yang namanya utang pribadi pun kita sudah clear. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kebahagiaan yang luar biasa. Kali ini saya kedatangan tamu di podcast MMC, Podcast Miliarder Club. Kebetulan kita kedatangan tamu luar biasa, jauh-jauh datang dari Solo. Beliau dulu 1 bulan cicilannya, tagihannya itu 50 juta. Unit yang digunakan semua dari utang. Pusing luar biasa hingga akhirnya bergabung dengan MTR. Alhamdulillah sekarang setelah bergabung dengan MTR, beliau utangnya lunas dalam tempo yang sangat singkat, 6 bulan saja. 6 bulan saja beliau lunas dan alhamdulillah sekarang di kondisi pandemi usahanya meroket. Usaha rentalnya beliau dengan unit belasan dan alhamdulillah sekarang permintaannya sangat banyak sekali. Beliau adalah Muhammad Abdul Ghani dari Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ghani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seger buger kelihatan lebih makmur nih Mas. Alhamdulillah, tambah gemuk. Masya Allah. Mas, berkenan berbagi dengan kita semua. Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang bagaimana proses hijrahnya dari Mas Ghani ya. Oke. Dulu pertama kali, tadi saya sebutkan, kan dulu cicilannya bisa sampai 50 juta lebih. Jutaan ya per bulan? Iya, per bulan. Masya Allah, itu kebayang pusingnya luar biasa. Iya. Waktu itu berapa titik Mas Ghani? Saya hanya beberapa titik, hanya 8 titik. Cuman 1 titik itu bisa ada berapa akad kredit gitu. Oke. Kendaraan. Baik, 8 titik tetap aja Mas, berarti tiap hari bisa semakin kenceng sekali untuk orang-orang yang nagih ya gitu Mas. Iya, karena belasan unit juga kita otomatis kalau angsuran ada yang 4 juta, 5 juta, tinggal kalikan saja Mas. Iya. Itu dari yang KPA dari leasing aja, ada yang lain utang bank untuk beli rumah KPR seperti itu. Baik. Mas Ghani, boleh diceritakan dulu sejarahnya. Alhamdulillah sekarang utang sudah lunas semua kan ya Mas? Alhamdulillah. Masya Allah, kelihatan dari wajahnya. Sumpringnya. Kalau punya utang wajahnya tidak demikian ini Mas Eja. Alhamdulillah. Mas Ghani, dulu sejarahnya pertama kali kenal MTR tahun berapa? Bagaimana ceritanya Mas Ghani? Alhamdulillah, seingat kami adalah ketika di tahun 2017, itu bulan April ya, kurang lebih waktu sebelum puasa itu kita kenal MTR dari broadcast satu stasiun radio ya di Solo Raya. Saya melihat ada solusi yang ingin bebas utang, kemudian saya ikutlah dihadiri di situ di hotel Sunan itu waktu saya itu hadir, kemudian saya hadir di situ, Masya Allah luar biasa. Ini yang selama ini saya cari gitu. Ya, karena beberapa sebelumnya saya mencari ini solusinya yang tepat nih. Kalau ingin tepat mana? Alhamdulillah ternyata di MTR itu sudah saya dapatkan ketika waktu ikut pembelajaran 1 kali 2 kali pertemuan itu. Baik. Dulu sebelum ikut MTR apa Mas yang dirasakan hingga akhirnya memutuskan? Tadi kan dapat informasi dari radio ya gitu ya. Iya. Apa sih yang dirasakan apa tadi? Karena cicilannya cukup banyak, kemudian cashnya mungkin nggak ada, atau apa Mas yang membuat saya harus ikut, saya harus gabung, saya harus ikut belajar? Yang pertama, secara pribadi kami dulu karena juga utangnya lumayan menurut saya. Kalau waktu itu lumayan karena kemampuan saya masih muda, sekian utangnya kan gitu. Berarti kan lebih dari 1 M itu Mas. Iya, insya Allah kalau kita total bisa lebih. Hanya kita melihat
kita itu kok cicilannya sekian, ketika mau bayar, besok itu kadang uangnya belum siap gitu. Ya itu saya takutan luar biasa. Kenapa luar biasa? Pikiran saya, kalau ndak bisa pakai utang, terus pakai apa gitu. Kita mau ngembangin bisnis. Karena apalagi di leasing, kita mau beli pakai leasing. Kemudian ketika itu pada waktu sampai pusing, sampai yang namanya kecerobohan itu terjadi, Mas. Jadi saya waktu itu kan kita bisnis di rental mobil, melepaskan mobil, kemudian kendaraan itu sama tim kami tim ada tim driver sama tim teknis itu yang survei tidak 100% maksimal. Apa yang terjadi? Ya terjadilah mobil sampai sekarang belum ketemu, istilahnya dibawa lari semua orang. Yaitu bagi kami langsung introspeksi apa terjadi seperti itu, karena ada beberapa, karena ada dorongan istri, kalau istri itu banyak mencari referensi, kemudian menyarankan ya coba cari solusi di sini gitu. Baik. Itu sampai saya istilahnya kenapa gitu kok walaupun sudah diamankan mobil itu sudah dibagaimanakan untuk aman, kemudian disurvei juga seperti itu, ternyata naudzubillah min dzalik qadarullah Allah menentukan seperti itu mobilnya. Dan mungkin itu bagian dari kesalahan kita karena memang mengambil uang yang ada ribanya, mungkin begitu ya? Atau bagaimana, Mas? Ya bisa sih, karena tentunya di tabiat buruk utang itu ada orang tidak tenang, merasa tidak tenang dan bingung, terus gagal paham, gagal fokus gitu ya. Yang penting besok bisa bayar angsuran, dapat duit lah, tapi nggak diperhatikan, kadang tidak berikan resiko dan segala macam. Yang penting hajar, disewakan, dapat uang, tahu-taunya ternyata yang disewakan itu berbahaya gitu. Waktu itu nggak bisa fokus. Alhamdulillah. Bulan apa tadi, Mas? Saya kurang lebih bulan Mei. Bulan Mei ikut acara Masyarakat Tanpa Riba di Solo, di Hotel Sunan ya? Iya. Itu acara SMATR berarti? Namanya SMATR, Sukses Mengembangkan Harta Tanpa Riba. Kemudian saya melanjutkan lagi yang namanya Platform Bisnis Tanpa Riba, yang namanya PBTA juga di Solo juga, itu 3 hari. Alhamdulillah sekali, di situ ilmunya luar biasa, aplikatif, kemudian bisa kami terapkan. Alhamdulillah, dalam waktu itu tadi saya matur kurang lebih 6 bulan, akhir Desember itu, yang paling terakhir itu sudah selesai, kita nggak punya hutang, alhamdulillah. Singkat, 6 bulan saja. Iya. Dan benar-benar clear semuanya, Mas? Sudah clear. Sampai yang namanya utang pribadi pun kita sudah clear. Oh, Masya Allah. Iya. Utang yang kecil-kecil, warung-warung dan sebagainya. Beres semua gitu ya, Mas ya? Dari yang besar dan kecil, alhamdulillah. Mas, pertanyaannya begini. Banyak orang bertanya, apa sih yang dilakukan MTR? Apa yang diajarkan MTR hingga banyak di video-video kita, dan itu memang tanpa kita rekayasa ya, Mas ya. Dan hari ini pun tanpa kita rekayasa, bahwasanya Mas Gani selesai dalam tempo sangat singkat, 6 bulan saja. Utang miliarannya selesai. Apa yang dilakukan? Apa yang diajarkan, Mas? Yang pertama adalah penanaman keyakinan. Ya, penangan kita harus yakin dengan Allah, keberadaan Allah, kemudian keyakinan dengan kita juga bisa untuk hijrah. Kemudian kita diedukasi, yang penting itu ketika kita kasih edukasi, mindset kita berubah, kemudian ilmu yang kita dapatkan itu tidak semata-mata hanya untuk urusan kita, ternyata kita bisa untuk membantu juga teman-teman yang lain, yang mana yang bisa kesulitan atau bagaimana yang ingin berhijrah dan menyelesaikan utang. Baik. Itu luar biasa. Kan begini, Mas, banyak orang yang kalau sekedar edukasi, sekedar ilmu kan gitu kan, banyak orang, saya mau sudah tahu kan, apalagi ayat-ayat dan lain sebagainya, gitu sudah ngerti. Namun mereka tidak bergerak sama sekali, hingga akhirnya mereka utangnya nggak berkurang sama sekali. Tapi yang dilakukan oleh MTR, yang diberikan oleh MMC, hingga akhirnya keyakinan itu dilaksanakan, diaplikasikan. Karena kan yang paling susah itu kan mengaplikasikannya, Mas. Apa yang buat Mas Gani tergerak untuk mengaplikasikan ilmu tersebut? Karena di pembelajaran juga kita diajarkan harus action, Kalau ada ide tanpa action, nothing, kan gitu. Nah itu kita aplikasikan yang dimana ini konsep, kemudian ini kita bergerak. Alhamdulillah ini dapat result yang luar biasa. Karena keduanya itu harus sinkron. Kalau ilmunya salah, untuk aplikasinya juga
mungkin dikatakan salah, ya semuanya hasilnya salah. Seperti itu. Maka di MTR ini alhamdulillah ilmunya benar, ide konsepnya benar, merubah message-nya juga benar, kemudian aplikasinya untuk menjalankan kita harus bergerak, itu actionnya juga harus benar. Alhamdulillah hasilnya luar biasa, bisa diaplikasikan di kehidupan kita. Alhamdulillah. Teorinya demikian, Mas. Iya. Di dalam prakteknya, Mas Gani sendiri bersama keluarga, bersama istri menyelesaikan utang yang tadi 50 juta per bulan itu kan bukan sekolah yang sedikit ya. Prakteknya bagaimana? Pasti kan kita kan ada mungkin ada cekcok sedikit-sedikit, ada mungkin ada tidak satu visi gitu kan ya. Ada gimana, Mas? Pertama-tama pastinya kita introspeksi ke keluarga dulu ya. Karena keluarga kalau sebutan kita kan orang yang dekat dengan kita. Betul. Kalau tidak sefrekuensi ya seperti radio, Mas. Radio itu kalau frekuensinya nggak sama, ya mau dikecilin, mau dibesarin, suaranya nggak enak didengar. Kemerusak orang Jawa baiklah. Terus itu saya mengajak istri saya sampai yang namanya SMTR sampai Makassar. Saya ngajak istri saya sampai Makassar. Jadi Solo, setelah itu nggak ada acara agenda. Ada yang paling dekat di mana? Di Makassar. Saya ajak sama istri saya. Saya nyebutnya, ayo kita piknik bersama gitu. Alhamdulillah. Karena sudah ini harus bisa aplikasikan ilmunya. Setelah kita frekuensi, kita bersama-sama mendakwahi si abang. Masya Allah. Dengan action seperti itu kita mendakwahi si abang. Alhamdulillah, karena istri juga sefrekuensi, apapun tidak ada namanya kemelekatan dalam hati kita, kelematan dari kehidupan kita, kita semua alhamdulillah diberikan Allah Subhanahu big win yang mudah lepas dari masalah hutang. Masya Allah. Banyak orang dengan caranya masing-masing gitu, dengan problemnya. Pasti kan problem orang berbeda-beda ya. Yang orang-orang masuk dengan MTR pun problemnya berbeda-beda dan cara penyelesaiannya berbeda-beda. Kalau Mas Gani sendiri di dalam proses 6 bulan itu apa yang dilakukan hingga akhirnya mungkin bahasa kita ada namanya unlogic. Ada bahasa, ada keajaiban yang diberikan oleh Allah hingga akhirnya ada rezeki, ada apa. Ada cerita-cerita begitu nggak, Mas Gani? Ya, beberapa memang contoh gini. Dulu kita punya angsuran itu nggak terlalu peduli sama orang tua, hubungan orang tua nggak baik, itu kita jalanin. Itu ada di ilmu di MTR itu. Gitu. Kemudian kita sama suami istri biasanya cekcok mulu gitu, karena nggak frekuensi, karena kita hanya mikirnya utang, cicilan, bayar angsuran. Nah, kita sementara itu waktu itu berpikir, wah ini yang harus istilahnya harmonisasi gitu kita keluarga. Kemudian secara aplikatifnya ketika kita ke abang, itu yang kita lakukan adalah semata-mata kita bagaimana kita mendakwahkan untuk ini hijrah dan niat kita, dan itu didapatkan di ilmu PPTR. Alhamdulillah kita sangat aplikatif, jadi tahap-tahapannya seperti apa diajarkan di PPTR. Masya Allah. Bagi saudara-saudara semua yang ingin teknis lebih detailnya, disarankan oleh Kang Gani ikut platform bisnis tanpa riba, PPTR begitu ya? Ya, insya Allah. Mas Gani, dulu sempat jual aset tidak di dalam proses penyelesaian? Saya ada yang jual aset dan ada yang tidak jual aset. Jadi terus terang yang kita kan di ilmu itu kembali lagi ke ilmu. Di ilmu PPTR tidak harus semuanya jual aset, tapi kalau memang ada yang perlu dijual aset dengan cara teknik yang sangat luar biasa. Jadi yang memang ini namanya ada di deep mappingnya, itu ada di deep mapping bagaimana mengkreat bisa dijual atau seperti apa, seperti itu. Ya, alhamdulillah ada yang dijual, ada yang tidak, itu sebagai kita pikir. Berarti detail juga ya di pembelajaran PPTR ya? Iya, luar biasa. Karena kan memang banyak orang ketika punya utang, ya sudah saya punya aset dijual, tapi kenyataannya jual barang kan tidak semudah yang dibayangkan gitu. Dan jual juga kan tidak ada langsung, kita pun pernah mau iseng-iseng mau jual, mau jual rumah itu. Ya nggak ada yang nggak laku-laku juga. Ternyata ya, Allah kasih logik yang lain. Ketika jual mobil, dulu sempat berpikir mau dijual dibanting harga gitu. Padahal kan berpikir kan udah selesai utang dibanting harga. Ternyata ya seperti juga. Kita jual normal malah kita di atas harga normal, ternyata juga laku juga gitu. Alhamdulillah itu logik juga. Alhamdulillah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, ternyata memang pertolongan dari Allah itu yang di luar kepala kita, di luar apa yang kita pikirkan gitu ya, Mas ya. Di banyak orang tadi bilang ketika jual kan harganya kan diturun-turunkan, harga banting-bantingan. Tapi kalau Mas Gani dulu jualnya harga normal. Justru untung. Malah Jadi penawaran dulu ada kisah kata saya sampai saya stagnan, wah mau jual biar cepet, mau jual ke bahasa Jawanya orang bakulan mobil itu.
ditawar habis-habisan Mas, turun itu. Tapi saya ketika itu ada Unlogic, alhamdulillah malah jual waktu pagi-pagi habis posting, ada jam 7 orang create itu, menanyakan, saya kasih harga, nggak nawar sekali Mas, nggak nawar sekali. Itu satu mobil itu, saya masih ingat itu. Masya Allah. Tanpa nawar, dan saya malah yang memberikan bonus. Karena dia nggak nawar, senang dengan mobil, padahal itu sudah jual yang bakul mobil itu udah nawarnya banyak sekali. Baik. Gitu. Tentu saja Allah yang menggerakkan orang tersebut. Alhamdulillah, ya. Iya. Nggak hanya utang-utang, Alhamdulillah lunas. Masya Allah. Apa sih yang bisa dibagi kepada masyarakat umum yang gini Mas Gani, banyak orang yang MTR itu apa sih? Apakah dipinjami uang? Apakah apa sistem yang diberikan oleh MTR hingga akhirnya kok banyak orang yang lunas? Karena kalau 1-2 orang saja mungkin itu kebetulan gitu ya Mas ya. Iya. Tapi kan itu kan ribuan orang, artinya ini proven gitu. Nah, tapi tetap masih banyak orang yang tidak percaya. Menurut Mas Gani, MTR itu apa? Bagaimana gitu Mas? Menurut saya sendiri, MTR ini adalah suatu komunitas bagaimana seseorang untuk berhijrah butuh komunitas, bagaimana menguatkan satu sama lain. Yang dimana di sini juga diinstal ilmunya terlalu luar biasa, merubah mindset, merubah perilaku yang dulunya kurang baik jadi baik. Yang kemudian mendapat nilai-nilai lebih ya daripada materi-materi yang sudah didapatkan ketika juga ikut belajar dan mengaplikasikannya. Kalau tidak aplikasikan, nothing. Nah, kemudian yang berikutnya adalah komunitas ini memperkuat satu sama lain ketika ada yang kurang ahsan, kurang baik, itu bisa diingatkan. Itu hal luar biasa. Karena orang hijrah itu butuh penguatan, support dari teman-teman yang lain. Baik. Artinya memang MTR tidak memberikan pinjaman apapun, Mas? Tidak, Mas. Iya, kita alhamdulillah dulu pikiran pernah mungkin pikiran ya ada teman-teman kanan kiri ini nanti dipinjemi apa itu model apa ya? Oh, itu kan pikiranmu. Nggak ada lembaga. Ternyata para pembicara itu memaparkan ternyata di depan MTR bukan lembaga keuangan, bukan pendampingan juga. Seperti itu. Kita murni seperti itu. Baik, bukan lembaga keuangan tapi menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri begitu ya Mas ya. Betul. Baik, alhamdulillah sekarang setelah lunas utang dan alhamdulillah usaha mulai berkembang ya Mas ya. Alhamdulillah. Sekarang Makren berkembangnya luar biasa Mas. Pesannya luar biasa kan gitu ya. Boleh diceritakan Makren sekarang Mas? Alhamdulillah. Dari beberapa tahap kami belajar, memang belajar kami tahapannya memang setiap di MTR, event MTR, alhamdulillah saya mengikuti semua Mas. Maraton. Iya, ada yang dulu namanya, ada MTR, ada SMATR dulu, kemudian PPTR, ada BIMIMS, kemudian ada UBL, ada MUBB, ada MHBHB dan sebagainya, itu SPI itu. Kita ikuti semuanya, alhamdulillah. Itu saya anggap sekarang pun aplikasi ilmunya belum saya terapkan semua, tapi hasilnya luar biasa, belum 5%. Alhamdulillah dari sistem bisnis kami alhamdulillah dulu mungkin dikatakan belum fokus kepada menggarap yang namanya pasar market yang begitu besar. Ternyata alhamdulillah sekarang sudah fokus ke situ, kemudian marketnya sudah jelas, kemudian kita growth, alhamdulillah yang dimana kemarin pandemi memang awal-awal memang semua di bidang transportasi sudah kepukul, pada yang ada yang stagnan, ada sampai yang gulung tikar. Tapi alhamdulillah posisi di situ ketika alhamdulillah beralamin kita nggak punya utang, tapi kita masih eksis. Hanya memang perlu ada keseriusan. Walaupun awal-awal sudah sempat galau juga Mas, galau juga ini mau diterusin atau tidak, seperti apa. Sampai ekstrim pun saya kemarin dengan ide istri sampai jualan sayur Mas, jualan sayur, mobilnya itu porsinya itu kita ambil semua buat jualan sayur untuk delivery ke warga-warga itu. Alhamdulillah pun omsetnya juga luar biasa. Baik. Berarti sempat pindah haluan sebentar ya. Oke. Tapi setelah pembelajaran ingat pembelajaran yang kita didapat di PPTR dan BIMIM, kita harus create ITM yang benar, kita harus bagaimana sikap kita. Alhamdulillah mulai growth ya, yang teman-teman yang masih tiarap, alhamdulillah saya malah kebanjiran order ini. Alhamdulillah banyak pelanggan yang memerlukan kendaraan yang memang dibutuhkan oleh pelanggan kita, malah sekarang
alhamdulillah kurang-kurang unitnya. Masya Allah. Artinya permintaannya banyak. Iya. Hanya saja memang kalau sekarang kan tidak bisa lagi langsung datang ke lembaga keuangan untuk ambil dana beli mobil kan begitu Mas. Karena memang sekarang bertumbuhnya itu secara organik saja ya. Tapi memang itu yang akan menguatkan. Mas, apa yang membuat di era pandemi, tadi kan dibilang di awal ketika pandemi pertama memukul khususnya di para pengusaha rental ya, rental mobil ya. Tapi Mas Gani tetap stay dan alhamdulillah mulai grow dan alhamdulillah sekarang justru mendapatkan permintaan yang sangat-sangat banyak. Apa yang sih dilakukan, apa yang diajarkan oleh MTR hingga akhirnya bisa di titik itu, Mas? Jadi kita fokus melihat pasar, kemudian kita juga mengembangkan diri ke potensi kita. Dan kita menggunakan ilmu yang diajarkan di MTR, yaitu ya kemarin ada bagaimana kita tidak harus perlu modal, modal dalam arti finansial, ya, tapi kita bisa growth untuk bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan kita. Dan sebentar Mas, usaha tanpa modal, apakah mungkin? Apa bisa? Itu aplikasinya seperti apa? Tanpa modal uang ya maksudnya? Insya Allah bisa. Oke, dan itu sudah jalan. Dilakukan? Sudah jalan. Oke. Bagaimana ininya Mas? Modalnya kepercayaan Mas. Modalnya kepercayaan? Iya. Bagaimana? Boleh lebih digamblangkan? Boleh jadi, saudara sekalian, jadi di EMA Green ini juga menerima bagaimana kita mengajak saudara sekalian yang bisa jadi Pak di rumah itu kendaraannya mobilnya cuma satu dua mungkin mobil daripada dipajekin dirawat nggak dipakai sering itu bisa ya ini kita tawarkan siapa tahu bisa menghasilkan kita kelola bersama kemudian kita tawarkan ini opportunity-nya seperti ini kita kasihkan SOP-nya seperti ini alhamdulillah ada yang tertarik ada yang ya kita kerjasama dalam arti kerjasama itu ya itu tadi mobilnya bisa kita kelola bersama-sama. Gitu. Yang penting sama-sama amanah. Sama-sama belajar syariah ya, Mas. Insya Allah, iya. Dengan koridor syariah karena kita juga ada pembelajaran yang namanya IBM ya di IBM itu kita koridor-koridor syariah bekerjasama samsaroh dan segala macam kita diajarkan di guru-guru kita. Masya Allah. Ini menjadi menarik nih. Usaha ternyata tanpa modal uang finansial itu bisa. Padahal dulu harus ngutang. Iya, dulu harus ngutang. Harus kalau pikir kalau ada order kayak gini, wah yang ditelepon marketingnya, Mas saya bisa DP berapa, bisa berapa gitu. Dulu siap 3 bulan, 4 bulan kita nurunin mobil. Maksudnya pinjam mobil, pinjam ngutang mobil gitu. Nurunin kita ngangsur. Baik. Kalau sekarang mulai berbenah dan alhamdulillah bisa menggunakan cara-cara yang demikian gitu. Salah satunya demikian. Selain memang banyak cara yang dilakukan yang diajarkan oleh MTR dalam rangka pengembangan bisnis. Karena kuncinya dalam pengembangan bisnis jangan cuma menggunakan satu cara. Apalagi caranya menggunakan utang malah bahaya begitu ya Mas ya. Saya yakin bahaya. Mas, boleh diberikan saran-saran kepada teman-teman sekalian yang mereka juga masih memiliki utang piutang Mas atau mereka sedang mumet, sedang pusing, mereka punya tanggungan gitu. Apa sih yang bisa diberikan saran kepada teman-teman sekalian, Mas? Baik, yang pertama saudara semuanya kita perlu merubah mindset kita dengan ilmu yang benar-benar ilmu proven. Karena kalau ilmu ada banyak, cuman kalau yang sudah proven ada di MTR nih, ada di MTR. Silakan Anda hadir, silakan Anda bergabung dengan saudara-saudara. Saya kira kalau di Indonesia sudah dari ujung Aceh sampai ujung semua provinsi ada. Apapun kalau mau di luar negeri pakai YouTube juga macam bisa belajar, bisa datang gitu. Nah, kemudian ikut belajar dengan ilmunya harus diaplikasikan. Diaplikasikan kita bergerak harus mengaplikasikan dan tentunya kita minta bimbingan sama Allah untuk doa untuk bisa dilancarkan dalam proses-prosesnya. Baik. Masya Allah. Mas Gani, sedikit ada pertanyaan yang menggelitik. Di era pandemi, Mas Gani sekarang menjadi leader ya khususnya di bidang rental ya. Artinya di saat orang-orang mulai tiarap, Mas Gani berdiri. Dan ini kita ngobrol tentang post pandemi, Mas. Post pandemi. Dan insya Allah kita berdoa bersama pandemi ini semakin berkurang dan hilang dari Indonesia. Artinya ketika Mas Gani sekarang sudah tidak punya utang, kemudian sekarang memimpin pasar khususnya di bidang rental mobil. Apalagi ini melihat nanti
ketika ketika pandemi ini berakhir dan ada nama pos pandemi, otomatis Mas Gani udah melejitnya luar biasa kan gitu. Nah, ngobrol-ngobrol tentang pasti kan seorang leader ya, seorang leader memimpin Makrental gitu ya. Dulu diajarkan di UBL, sedikit-sedikit ini Mas ngobrol tentang UBL. Dulu bagaimana sih leader ini mampu membawa perusahaannya untuk melewati ketidakpastian, khususnya melewati ketidakpastian pos pandemi tadi. Pandemi saja sudah memiliki ketidakpastian, apalagi pos pandemi tidak memiliki kepastian lagi. Nah, ini menghadapi persaingan, menghadapi ketidakpastian, bagaimana Mas Gani? Baik, tentunya lebih kita spesifik ya ketika kita mempelajari yang ada di ilmu BL pun juga kita juga harus tahu ke mana sasaran pasar yang harus tepat, kemudian apa senangnya yang kita targetkan apa, kemudian itu harus jelas. Kemudian kita harus dorong tim kita, bagaimana kita bersama-sama kita dorong, bagaimana kita punya mindset harus berubah dan lebih baik lagi setiap hari seperti itu. Kemudian kita bersama-sama dengan semua yang ada bekerjasama dengan kita, bersama-sama mencari keberkahan bersama-sama. Ini peluang besar. Jadi semua apapun tetap ada peluang, hanya kita pandai-pandai menggali kesempatan tersebut. Nah, salah satunya kemarin kita juga perusahaan-perusahaan yang sudah mulai trust dengan kami, kita mulai follow up lagi, kita mulai tawarkan. Ternyata alhamdulillah permintaan luar biasa. Masya Allah. Ternyata di situ perusahaan luar biasa, dan kemudian kita pun juga berpikir bagaimana untuk penyediaan unit yang harus bisa mengcover beliau-beliau ini, karena sampai sekarang pun saya kadang masih menolak-nolak karena kesediaan kita sangat terbatas sekali ini. Jadi saya harus meng-create saudara-saudara yang ingin untuk bekerja sama dalam arti ini untuk bekerja mencari kebarukan bersama, ya kita akan welcome seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Tadi sedikit saya nukil perkataan dari Mas Gani bahwasanya hanya dengan melakukan satu cara, salah satunya adalah menghubungi perusahaan-perusahaan. Dan alhamdulillah ketika dihubungi, alhamdulillah mereka welcome dan dapat order gitu ya. Mudah itu sebenarnya ya, tapi banyak orang yang pusing. Tapi kan begitu juga ada triknya juga kan. Ada triknya, tidak tiba-tiba langsung hubungi secara serampangan, tidak juga ada trik, ada tips, dan semua belajar di masyarakat tanpa riba. Insya Allah itu kami dapatkan namanya di pembelajaran BIMIM, Becoming Master Selling ya, karena Nabi jadi orang yang pandai untuk jualan, tapi kita nggak merasa orang itu dijualin gitu Mas. Yang itu yang kita dapatkan alhamdulillah ketika kita bukan menawarkan, kita sharing, kemudian para pelanggan itu, oke saya mau pakai Mas ya armadanya, kira-kira yang mana seperti itu. Alhamdulillah seperti itu. Saya terus terang malah ini yang sangat berkeras, harus bekerja keras, harus menyediakan unit yang dibutuhkan oleh beberapa calon pelanggan kami. Baik, Masya Allah. Mas Gani semakin istiqomah, semakin berjuang terus. Bagi teman-teman khususnya di Solo ya, bisa teman-teman Solo sekitarnya Jawa Tengah ya, bisa mampir-mampir ke Makren. Kalau misalkan teman-teman sekalian mau butuh ada unit untuk apa saja biasanya Mas kalau di Makren itu yang disediakan? Kebutuhan sebenarnya ada di kendaraan minibus ya, mini dalam arti mobil family, kemudian ada mobil kebutuhan untuk corporate ya, corporate untuk perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan kendaraan, karena banyak perusahaan ini sekarang harus berhitung detail, berhitung efisien, tidak mungkin harus semua pengadaan unit baru beli juga. Nah, kita akan menangkap peluang di situ. Baik, Masya Allah. Opportunity-nya. Terima kasih banyak Mas Gani atas inspirasinya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang. Dan kita berdoa semuanya bagi pemirsa semua, semoga utang-utangnya bisa lunas. Dan alhamdulillah bisa ngikutin jejaknya Mas Gani. Demikianlah perbincangan kita dengan Mas Gani, pengusaha rental dari Solo. Alhamdulillah saya sangat bahagia karena dapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa dari Mas Gani nih. Semoga insya Allah jangan pernah terus silaturahmi ya Mas ya. Insya Allah terus bergerak, terus berdakwah khususnya di wilayah Solo dan sekitarnya. Bagi teman-teman sekalian yang ingin melihat webnya beliau, bisa cek webnya beliau di Makren, www.makren.com gitu ya Mas ya. www.makrencar.com. Oh maaf, www.makren
car.com. Silahkan saksikan profilnya beliau, usaha beliau di website tersebut. Demikianlah pembicaraan kita yang sedikit ini, semoga bisa bermanfaat. Lagi-lagi apabila terdapat kesalahan-kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita baca istighfar 3 kali, Mas Gani. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.